Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranatalla, NIM 20030150101079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang filsafat penjas. Asas pengembangan penjas di sekolah. A. Asas dan falsafah pendidikan jasmani di sekolah. Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewat program penjas dapat diupayakan peranan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa penjas, proses pendidikan di sekolah akan pincang. Ada 3 hal yang penting yang bisa menjadi sumbangan unik dari pendidikan jasmani, yaitu 1. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa. 2. Meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik yang kaya. Serta yang ketiga, meningkatkan pengertian siswa dan prinsip-prinsip gerak serta bagaimana menerapkannya dalam praktek. Kemampuan berpikir. Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak dalam pendidikan jasmani dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Namun, demikian dapat ditegaskan di sini bahwa pendidikan jasmani yang efektif mampu merangsang kemampuan berpikir dan daya analisis anak ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisiknya. Pola-pola permainan yang menentukan tugas-tugas tertentu akan menekankan pentingnya kemampuan nalar anak dalam hal membuat keputusan. Kepekaan rasa. Dalam hal olah rasa, pendidikan jasmani menempati posisi yang sungguh unik. Kegiatan yang selalu melibatkan anak dalam kelompok kecil maupun besar merupakan wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan bergaul dalam lingkup sosial. Dalam kehidupan sosial, setiap individu akan belajar untuk bertanggung jawab melaksanakan peranannya sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, keterampilan sosial. Kecerdasan emosional atau keterampilan hidup bermasyarakat sangat mementingkan kemampuan pengendalian diri. Dengan kemampuan ini, seseorang bisa berhasil mengatasi masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Anak-anak yang rendah kemampuan pengendalian dirinya biasanya ingin memecahkan masalah dengan kekerasan dan tidak merasa ragu untuk melanggar berbagai ketentuan. Kepercayaan diri dan citra diri, self-esteem. Melalui pendidikan jasmani, kepercayaan diri dan citra diri, self-esteem, anak akan berkembang. Secara umum, citra diri diartikan sebagai cara kita menilai diri kita sendiri. Citra diri ini merupakan dasar untuk pengembangan kepribadian anak. Dengan citra diri yang baik, seorang merasa aman dan berkeinginan untuk mengeksplorasi dunia. Dia mau dan mampu mengambil risiko, berani berkomunikasi dengan teman dan orang lain, serta mampu menanggulangi stres. Selanjutnya bagian B, asas pengembangan dan penetapan sasaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani di sekolah dasar mencakup ruang lingkup yang luas, karena terkait langsung dengan karakteristik anak-anak dari berbagai usia. Dilihat dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik anak pada tingkat usia SD, sedikitnya terlibat 3 tahap, yaitu A. Tahapan akhir dari masa kanak-kanak awal antara usia 5-7 tahun. B. Tahapan masa kanak-kanak akhir, middle childhood. Dan C. Tahapan awal dari pra-adolescent, yang biasa dimulai pada usia 8 tahun atau rata-rata usia 10 tahun. Demikian juga dalam pengembangan motorik dan keterampilan, anak-anak SD mengalami masa-masa perkembangan motorik dan keterampilan yang berbeda-beda.
Hal ini tidak bisa dibuat begitu saja, sebab perlu diolah sebaik-baiknya dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut meliputi: yang pertama, dasar-dasar pengembangan program. Kedua, pola pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga, dorongan dasar anak-anak. Dan yang keempat, karakteristik serta minat anak. Gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak-anak. Pendidikan jasmani memang terdiri atas kegiatan fisik yang harus dilakukan secara aktif. Anak-anak tidak akan dapat mengambil manfaat hanya dari berbaris, menunggu datangnya alat-alat, atau mendengarkan penjelasan guru yang panjang. Adapun untuk bagian C, pola pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan ke arah memanjang, cephalocaudal, dan ke arah tepi, prosimodistal. Kedua, gerak kasar dan gerak halus. Yang ketiga, bilateral ke unilateral. Keempat, diferensiasi dan integrasi. Kelima, filogenetik dan ontogenetik. Dorongan dasar anak-anak. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini, yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan tersebut niscaya mengarahkan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani dan untuk menciptakan program yang sesuai dengan sifat-sifat anak. Berikut ini akan dibahas secara selintas tentang dorongan-dorongan tersebut. Pertama, dorongan untuk bergerak. Kedua, dorongan untuk di sini nomor 2 dan nomor 3 sambung. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Ketiga, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Keempat, dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. 5, dorongan untuk bertualang. 6, dorongan untuk kepuasan kreatif. 7, dorongan untuk menikmati irama. Dan 8, dorongan untuk mengetahui. Asas motivasi. Daya pendorong siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fungsinya adalah untuk mendorong siswa untuk tetap semangat. Peran seorang guru di sini sangat menentukan dalam pemberian motivasi terhadap siswanya, karena guru harus memberikan rangsangan terhadap siswanya agar mau melakukan aktivitas pembelajaran dengan semangat. Aspek-aspek filsafat, metafisika, epistemologi, aksiologi, etika, logika, dan estetika perlu diperhatikan dalam rangka memformulasikan filsafat setiap bidang studi seperti pendidikan jasmani. Secara ringkas, filsafat pendidikan jasmani mempunyai dua fungsi, yaitu sintetis dan analitis. Filsafat dari fungsi sintetis berfungsi untuk menyusun hipotesis yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengenali hakikat individu dengan pengalamannya. Dan dari fungsi analitis, filsafat dapat menentukan konsep-konsep kunci dalam bidang pendidikan jasmani dan sekaligus mempelajari metode penelitiannya. Filsafat pendidikan jasmani memiliki komponen-komponen utama, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, etika, logika, dan estetika. Cholik dan Lutan tahun 1997. Yang pertama, metafisika. Mengkaji kenyataan dari sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan alam dunia. Ia berupaya menjawab pertanyaan tentang prinsip-prinsip kehidupan, seperti apakah arti keberadaan dan kenyataan,
mengapa, dan bagaimana dunia berubah. Pengalaman pendidikan jasmani, apakah yang harus diberikan kepada anak-anak agar mampu menghadapi dunia nyata? Yang kedua, epistemologi. Berkaitan dengan metode untuk mendapatkan pengetahuan dan macam pengetahuan yang dapat diperoleh. Ilmu pengetahuan yang mencakup sumber-sumber, otoritas, prinsip, keterbatasan, dan validitas pengetahuan dikaji secara komprehensif. Dalam pendidikan jasmani, epistemologi akan mencari kebenaran tentang peran aktivitas fisik dan pengaruhnya terhadap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang ketiga, aksiologi. Berupaya untuk menentukan kegunaan. Apakah kebenaran dicari? Ia mempertanyakan bagaimanakah menentukan apakah sesuatu memiliki nilai dan kriteria. Apakah yang digunakan sebagai dasar penilaiannya? Aksiologi yang mengkaji tujuan dan nilai dari masyarakat sangat penting dalam pendidikan jasmani. Karena tujuan dan nilai yang terjadi di masyarakat akan menjadi basis kurikulum yang digunakan di sekolah. Bagaimanakah nilai-nilai dalam masyarakat tersebut tercakup dalam program pendidikan jasmani? Individu sebagai manusia unik yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang bervariasi. Nilai kemanusiaan termasuk kecintaan dan ketulusan. Pengajaran berpusat pada anak, aktivitas yang bervariasi, suasana kelas yang tidak kaku, minat kebutuhan anak dan masyarakat, guru sebagai motivator dan fasilitator, pengembangan kepribadian seutuhnya, fisik, mental, sosial, dan intelektual. Modifikasi pembelajaran. Siswa aktif belajar. Evaluasi diri dalam rangka penumbuhan disiplin diri dan tanggung jawab pribadi. Kurikulum harus dan menghindari spesialisasi terlalu dini. Komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ini pendapat Colik dan Lutan tahun 1997. Selanjutnya, falsafah pendidikan jasmani berpengaruh terhadap pengembangan pelaksanaan pendidikan. Seandainya layanan pendidikan berlandas pada intuisi atau tingkat emosi dan hayalan, tentunya manfaat pelaksanaannya juga kurang tepat. Namun dengan berlandas pada pandangan falsafah yang mantap, pelaksanaan layanan pendidikan akan lebih efektif. Layanan pendidikan akan terbukti kebenarannya apabila para guru dan pelatih mengembangkan falsafah pendidikan jasmani dengan sikap rasional, logik, dan sistematik, serta peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia. Adapun pentingnya falsafah pendidikan jasmani terhadap pengembangan profesionalitas pelaksana. Seorang yang menyatakan dirinya sebagai guru harus dapat mengembangkan pandangan falsafah yang dianutnya. Sehingga dengan pandangan falsafah tersebut, guru memperoleh landasan berpikir untuk mengembangkan profesinya. Dengan memahami makna, manfaat, dan tujuan pendidikan jasmani, guru termotivasi untuk mencapai tingkat profesionalitas yang lebih tinggi, sehingga dapat mengevaluasi program dan pelaksanaan pendidikan jasmani secara mandiri. Falsafah pendidikan jasmani memberi bimbingan pelaksana untuk bertindak, untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai guru yang arif. Pandangan falsafah yang dianut akan membimbing mereka dalam bertindak. Sebelum bertindak, tentunya guru membutuhkan pengetahuan
dan informasi tentang kebutuhan masyarakat untuk merencanakan program. Sehingga pandangan falsafah akan merencanakan program. Sehingga pandangan falsafah akan memandu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan. Falsafah pendidikan jasmani akan memberi arah pengembangan profesi. Dewasa ini banyak program pendidikan jasmani yang tidak mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, pertandingan olahraga antar sekolah yang diharapkan menumbuhkan keakraban hubungan antar siswa. Namun, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan perkelahian. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak yang terlibat tidak berlandas pada pandangan falsafah yang dapat menampung pandangan pihak lain. Kasus ini akan lebih parah apabila guru yang menyulut timbulnya perkelahian, karena mereka hanya mendambakan kemenangan di pihaknya. Dengan berdasarkan pada falsafah, guru terarah pada pencapaian tujuan. Pendidikan jasmani yang merefleksikan pengembangan suatu sistem dari berbagai sudut pandang. Pendidikan yang merupakan rangkaian logik dan unsur-unsur filsafah lainnya. Kesadaran masyarakat dalam pendidikan jasmani dipengaruhi oleh sumbangan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pendidikan jasmani. Guru pada dekade mendatang harus menyadari bahwa masyarakat tidak merasa puas hanya dengan nilai kebugaran jasmani atau prestasi yang dicapai. Memperhatikan perubahan nilai, masyarakat ingin mengetahui seberapa jauh sumbangan pendidikan jasmani terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, kinerja manusia, serta ketahanan nasional suatu bangsa. Falsafah yang dirumuskan secara proaktif dan transparan memungkinkan bagi masyarakat menginterpretasi makna dan nilai-nilai yang dianggap penting, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Falsafah pendidikan jasmani menjelaskan hubungannya dengan pendidikan secara umum. Falsafah akan membantu mengembangkan penjelasan yang rasional bahwa tujuan pendidikan jasmani menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang menyeluruh. Secara konsep yang terkandung dalam definisinya, pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dan terpadu dalam pendidikan seutuhnya. Dengan penekanan, pendidikan jasmani adalah pendidikan yang memberi kesempatan bagi pembelajar untuk berlatih gerak dan belajar melalui gerak jasmani. Itulah penjelasan PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.